turunan Nabi. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, Habib atau jamaknya Habaib itu genetik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tidak setuju pendapatnya Habib-Habib tertentu, tapi saya ingatkan Bapak Ibu, tidak gampang memperoleh gelar Habib. Tidak ada di bangku sekolah dipelajari, bukan diijazahkan oleh guru, bukan dilantik oleh pejabat. Yang bisa mendapatkan gelar Habib ialah genetik turunannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kepada kita semuanya, boleh kita tidak setuju dengan Habib atau salah seorang Habib, tapi jangan sampai menghujat, sebab di situ ada genetiknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah orang lain teriak-teriakin Habib. Saya ingin kita tetap santun terhadap turunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita juga tahu tidak semua keluarganya Nabi itu Muslim. Ada juga Abu Lahab. Tapi insya Allah yang bergelar Habib pasti Muslim dan pasti punya genetik, hubungan genetik dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sebab bagaimanapun juga dia adalah turunan Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal Rasulullah? Yang paling pertama Allah ciptakan adalah ruhi, kata Rasulullah. Nur Muhammad SAW yang paling pertama diciptakan Allah. Walaupun juga ada yang mengatakan air, walaupun ada yang mengatakan kalam, walaupun juga ada yang mengatakan nufus rahman dan seterusnya. Tergantung dari mana kita melihatnya, tetapi itu tidak bertentangan satu sama lain. Sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan kita di forum-forum lain. Ya. Jangan pernah kita kasar menghujat apalagi turunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu mungkin kita tidak sependapat, diamkan mulut kita. Sebab satu-satunya orang yang mampu menolong kita di padang mahsyar dari kedahsyatan hari perhitungan di padang mahsyar hanya kakeknya para Habib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan bagi para pendosa tanpa syafaatnya kakeknya para Habib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun yang sering berselawat diketahui Rasulullah menurut hadis Bukhari. Siapa yang berselawat kepada aku pasti tahu. Karena siapa yang berselawat kepada aku akan memberikan syafaat pembelaan di hari kiamat. Apatah lagi anak keturunannya beliau tentu punya cara-cara tersendiri untuk mengenali Habib, anak keturunannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jamaah kita di sini, jangan ikut-ikutan menghujat Habib. Apalagi akhir hari ini kan, saya tahu ada yang pro kontra terhadap seorang Habib, tapi biarkanlah mereka seperti itu. Kita jangan ikut-ikutan, sebab siapapun dia adalah cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menjabat, siapapun, saya hanya menghimbau hati-hati. Jangan memperlakukan kasar seorang cucu Nabi
siapapun dia, sebab ada kehidupan sesudah mati. Ada padang mahsyar, pemain tunggal di padang mahsyar itu hanya Rasulullah. Para nabi tidak sanggup untuk memberikan pembelaan. Satu-satunya yang mampu melakukan pembelaan, minta kepada Allah, menghadap kepada Allah pada waktu itu, ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berterima kasihlah kita kepada Rasulullah junjungan kita. Salah satu cara berterima kasih kepada Rasulullah, cintai zuriatnya, cintai anak cucunya. Jangan membuat beliau tersinggung. Analoginya, kalau anak kita atau cucu kita dihujat orang, sekalipun anak itu salah, pasti ada rasa dalam diri kita, kok tega-teganya memperlakukan cucuku seperti itu. Salah memang iya, apalagi kalau belum tentu salah. Ya, ini akhlaknya. Kita berguru kepada Rasulullah. Jangankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kucingnya guru kita tidak boleh kelaparan, Bapak Ibu. Dia membuat lapar, tidak memberikan makan kucingnya seorang gurunya, maka itu dia khawatirkan tidak berkah ilmunya. Itulah para sufi, punya akhlak spiritual yang sangat tinggi. Tarekat Alawiyyin, siapa yang pernah ke Turki, tarekat yang dibawa oleh Syekh Jalaluddin Rumi yang terkenal dengan, coba kita lihat, sajadahnya gurunya, sajadah syekhnya pun dihormati kayak semua murid yang akan lewat di depan sajadahnya syekhnya tunduk memegang dadanya. Sajadah kosong. Mereka yakin itu adalah tawaduk spiritual terhadap sang guru. Kucingnya lewat di depan rumahnya syekhnya, jangan balapan. Ya, pelan-pelanin motornya, kendaraannya. Tengok ke sebelah kiri, Assalamualaikum ya Syekh. Bawain makanan, bawain apa. Itu sebuah tradisi yang sangat bagus. Akhlak kita terhadap ulama seperti itu. Al-ulama'u warathatul anbiya.